Jadi barang baru maupun bekas bisa, baru ya mahal, tapi pasarnya terjamin ada terus, kita beli kapan aja ada gitu. Tapi kalau bekas kadang ada kadang tidak gitu kan, dan mungkin panjangnya berbeda-beda sehingga ada yang kebuang dan sebagainya. Sudah kita perhitungkan semua nanti ya kan. Jadi kalau seandainya bekas juga mendekati harga baru, ya ngapain kita beli yang bekas, yakin sekali kita beli yang baru. Tapi kalau harga bekas masih jauh di bawah yang baru, kita masih bisa dapat mengcover di situ ya kan. Kemudian dari itu semua menjadi, dari keinginan tadi kita tuangkan dalam key quality karakteristik dari output kita, udah kita bahas tadi. Dan kemudian kita akan melarikan ke depan lagi key quality karakteristik ke masing-masing proses ya. Dari key quality proses tadi kita kemudian memecahkannya ke dalam bentuk prosesnya seperti apa, kemudian kontrolnya seperti apa, cara mengukurnya seperti apa, itu kita pecahkan sehingga semua dari ujung akhir customer tadi sudah bisa kita pilah-pilah di dalam proses kita. Itulah maksudnya SIBOC ini ya. Dari key quality karakteristik muncullah kemudian tadi di sini ada rentang ya, ada rentang. Kalau dari proses kita ya, itu akan terdapat distribusi normal gitu lah. Jadi rentang di sini ada UCL, di sini ada LCL, di sini ada UCL. Itu adalah proses kita. Seberapa stable proses kita itu kita pantau dari USL, UCL, dan upper control limit UCL ya, UCL atau LCL. Itu adalah di dalam rentang ini ya, itu kalau masuk di dalam rentang ini pas sekali itu sudah 3/3 adalah CP-nya adalah 1, CPK kalau pas di tengah CPK 1. Jadi kemampuan kita, proses kita stable gitu. Tetapi masih riskan karena di sini distribusinya ini garis batasnya, begitu keluar sedikit udah keluar ini kan. Nah ini masih giri-giri, kalau orang Jawa Jepang bilang giri-giri, masih agak lebih aman lagi kalau seandainya ini adalah UCL gambar bell shape kita, tapi ini di sini, nah ini masih ada bisa lari di sini masih aman, tapi ya intinya harus tetap di tengah gitu ya. Nah, sehingga kalau yang dikecil itu adalah UCL, LCL, itu adalah proses kita, tapi di luarnya adalah spesifikasi yang diminta pelanggan seperti apa. Dalam konsep nanti yang tadi saya bicarakan pipa tadi, ya, pelanggan nggak bilang, nggak ngerti dia orang mana, nggak ngerti, dia nggak bisa ngomong, Mas panjangnya 150 dengan toleransi sekian ya, nggak ada ngomong. Tapi kita sendirilah kita perkirakan, dia nggak bisa membacakan, tapi kita bacakan, udahlah kita kasih plus minus 2 mili aja deh, karena 2 mili saat nongol sedikit atau kurang sedikit di dalam truk yang begitu tidak cukup nampak dan tidak terlalu risiko dalam safety penggunaannya gitu. Tapi kalau mobil lain lagi gitu ya. Jadi sehingga disitulah kalau 2 mm cukup dan lebih dari cukup, oke gitu. Jadi itulah kualitas. Jadi nggak harus selalu bagus sekali itu nggak. Kalau kita ngomong 2 mili plus minus 2 mili aja cukup, kenapa kita harus ngomong ditinggalkan plus minusnya harus 0,001 gitu. Untuk membuat barang dengan plus minus 0,01 dengan membuat barang dengan plus minus 2 mili itu sudah beda sekali prosesnya, dan ongkosnya akan lain lagi ya. Yang apa kita harus yang sampai tinggi karena itu sudah masuk. Tetapi loh, kan katanya improvement ya, improvementnya di situ udah cukup ya sudah mungkin. Improvement kalau sekali produksi dulu kita hanya bisa membuat 100, kalau sekarang kita sekali produksi 1 jam bisa membuat 100, sekarang dengan improvement kita 1 jam bisa menghasilkan 400, it's much better gitu, sehingga ongkos ininya lebih murah dan sebagainya. Itulah improvement terus di segala tempat ya, QC DSM ya. Nanti ada menunggu adalah pembawa waste ya kan, stok yang berlebihan adalah waste gitu kan, over design juga waste, pakai pipa aja cukup, kenapa harus pakai besi pejal gitu ya, pakai galvanis cukup, kenapa harus pakai baja kelas tinggi yang dipakai pesawat gitu. Itulah nanti ya. Jadi di luar itu adalah desain desain width yang itu nanti sesuai dengan keinginan customer atau voice of customer. Di situ kita menggunakan spesifikasi limit. Jadi lower specification limit
dan upper specification limit. Juga spesifikasi sudah menjadi syarat keberterimaan di pelanggan supaya aman di pelanggan. Jadi voice of customer dibagi di dalam spesifikasi ini. Tetapi proses kita adalah control limit, gitu kan. Kalau control limit sudah di dalam rentangnya lebih kecil dibandingkan spesifikasi limit, sudah aman sekali, gitu ya. Jadi katakanlah di dalam konsep Six Sigma ya, walaupun Tuan Tebing waktu itu belum ngomong Six Sigma, hanya bicara satu Six Sigma. Itu kalau dia kan min, ya kan, kemudian ini kan min, di sini ada separuh, sini separuh, ya kan. Kalau yang Tuan Demin sampai ingin ngangkat 99 skema itu adalah 3 standar deviasi ke kanan, 3 standar deviasi ke kiri, gitu kan. Nah, kalau spesifikasinya itu udah jauh di luar, lebih gede dari ini, dan kita kemauan kita lebih kecil, berarti sehingga ini adalah ini 4, ini 3, sehingga 4 bagi 3, 1,33. Jadi kalau CP 1,33 itu sudah aman, gitu ya. Tapi kalau CP masih 1, karena 3 dibagi 3 itu masih giri-giri, ya, kira-kira begitu. Jadi inilah key quality characteristic dari customer voice yang kemudian kita tuangkan dalam bentuk specification limit, dan kemudian kemampuan proses kita di dalam statistikal itu kita lakukan dalam UCL dan LCL. Kalau UCL dan LCL itu masih jauh lebih teliti dibandingkan dengan spesifikasinya, berarti kita aman. Jadi ini kaitannya dengan tadi. Makanya saya bahas dulu house of quality supaya membahas ke common cost nanti sama ke special cost itu menjadi lebih paham. Gitu. Terima kasih. Ini sudah mulai eksekusi. Ini untuk contoh nanti pembahasan supaya dengan contoh bisa lebih masuk ke dalam benak kita, ya. Jadi setelah tadi kita buat spesifikasinya semua, bahwa panjang potongnya adalah 150 cm, plus minusnya boleh 2 mili, gitu ya. Itu adalah yang sudah kita tetapkan dari segi desain dan kita kontrol, dan sekarang sudah kita lakukan pemotongannya dengan sistem kita, ya, dengan mesin yang seperti itu, dengan stopper yang apa adanya, gitu ya, dengan orang-orang yang mungkin hanya cukup sekolah sampai SD tapi dia terampil karena dia diajarin menjadi bisa, gitu ya. Itulah sistem, dengan listrik yang kadang naik turun, dengan kondisi yang karena bengkel masih belum bisa bayar listrik yang mahal sehingga masih agak gelap dan sebagainya. Itulah semua sistem. Jadi itulah sistem yang akan mempengaruhi variasi di dalam proses kita. Dengan segala yang ada tadi, sistem yang kita punya tadi, itu akan mempengaruhi dan akan bervariasi di dalam hasil produksi kita. Itulah makanya menjadi common cost. Kenapa? Nanti common cost itu menjadi tanggung jawabnya lebih kepada manajemen, pemilik bengkel, gitu. Kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang muncul tiba-tiba itu kadang-kadang pas kerja langsung matinya lampunya mati sehingga potongannya jadi miring, ya, jadi jelek kan, itu adalah special cost, sehingga itulah yang bisa diatasi oleh para karyawan di bawah di lapangan. Jadi 94% kesalahan itu adalah sistem cost, sistem causes, sebab, ya. Itu adalah di dalam konsep tanggung jawab manajemen. Itu menurut Mr. Deming loh, ya, begitu. Jadi ini adalah data hasil pengukuran. Nanti kita lihat data ini bisa bisa teman-teman baca apa nih. Kalau teman lihat, wah ini gitu, coba nanti kita lihat dulu datanya seperti apa. Nanti di belakang kita bahas lagi lebih detail lagi, sehingga kita dari pemahaman yang katakanlah sangat rumit sekali memahami gambar ini, sangat rumit sekali membayangkan bagaimana situasi lapangannya, gitu. Nanti setelah kita bahas dengan beberapa konsep yang ini, itu akan buat kita terang, gitu. Oh begini ya. Jadi bahkan yang orang tidak tahu pun jadi bisa memahami katakanlah gambaran ini, gitu. Itulah tujuan saya, dan itulah memang fungsi statistikal untuk mengambil keputusan, ya, dengan debatable dengan data kok, ya, tidak dengan feeling, jadi dengan data debatable, dan itulah memang manajemen, gitu, mengukur, gitu ya, diukur dulu, gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, tadi data berupa angka begitu, itu data ada 100 buah data, gitu ya. Jadi ada 10 hari, setiap harinya kita ambil 10 sampel. Jadi tetap ini masih ngomong sampel, ya, belum ngomong populasi, ya, nanti lain. Jadi kalau ini masih sifatnya, kalau dalam ilmu statistik kerasa, ya, masih deskriptif, gitu.
belum inference gitu ya. Jadi masih deskriptif. Nanti dari deskriptif mau dibuat mewakili populasi, kita menginfernya nanti itu lain lagi. Tapi itu teori. Tapi ini konsep ini kita hanya mengambil sampel untuk mengetahui populasi sebenarnya. Atau kita mengambil sampel beberapa titik, di tempat-tempat tertentu, di saat-saat tertentu, tapi untuk mengetahui semua proses kita itu aman atau tidak. Settingan mesin saya, manusia saya, listrik saya, keterangan cahaya ruangan saya, alat yang saya gunakan, oli yang saya pakai, ya, gaji yang saya berikan kepada karyawan, fasilitas yang saya berikan kepada karyawan, alat ukur saya, semuanya akan terkait menjadi sebuah sistem ini. Makanya common cost adalah yang bisa diperbaiki oleh manajemen, karena ini adalah terkait semua sumber daya yang ada di Gemba atau di mana uang dibuat, di mana genjutsu itu adalah kita datang ke tempat yang membuat duit gitu. Kalau kita duduk di kantor, kita nggak tahu feelingnya dapurku kayak apa gitu. Tapi kalau kita datang ke dapur, kok ada begitu, itu feeling pembuatan uang tuh berasa. Nah, setelah kita petakan di dalam control chart ini masih saya bicara X bar chart ya. Ini nanti ada ring tapi nggak usah dulu, X bar chart dulu. Dari sini kita akan tahu apakah dari sistem saya ada yang keluar dari kontrol limit dulu nggak gitu ya. Nah, kalau kita masih sering ketemu yang keluar dari kontrol limit, ya kita nggak usah ngomong dulu yang capable atau apa dulu. Kita benahin dulu yang sering keluar dari kontrol limit. Tetapi ini sudah ngomong ke bagaimana action terhadap common cost atau special cost. Kalau common cost, kalau secara sistem ya udah, mesinku kayak gitu, ruanganku kayak gini, itu tadi harusnya menghasilkan 150 plus minus 2 mili, ya kan? Itu hasilnya secara ini paling dari misalnya tadi angka tadi hasil pengukuran saya, ya itu rata-ratanya adalah 150,69 cm. Jadi masih lebih 0,69 gitu ya. Apakah itu berarti? Nanti dulu kita lihat. Kemudian ya, paling tingginya adalah 100 dari UCL saya, paling tinggi adalah 152,662 ya. Jadi kalau ngelihat ini spesifikasi yang dari saya buat sendiri adalah 150 plus minus 2, berarti 152 kan. Berarti ini upper control limit saya dari sistem saya ini bisa menghasilkan 152,62, sudah keluar dari spesifikasi. Jadi kita baru ngomong UCL sudah keluar dari spesifikasi limit ya. Itu berarti ada ini ya, kalau aku bilang ya masih common cost, karena sebenarnya keluar dari ini ya sudah berbahaya kita. Karena kita buat sendiri tadi toh. Kemudian lower control limitnya adalah 150 kurangi 2, 148. Tapi di sini lower control limitnya aja 148,75 ya kan. Jadi masih di atas spesifikasi kita gitu ya. Karena 148, tapi ini 148,75. Oh sorry, ya masih di atas ya, Maaf, ya. Jadi masih aman lah. Sedangkan yang terjadi adalah hasil pengukuran ini paling rendah, data saya adalah yang paling rendah adalah 148,5 gitu. Jadi 148,5 berarti kan dia masih di bawah gitu ya. Sorry 148,5 berarti kan lebih panjang ya. Jadi lebih di atas ya. Jadi masih oke ya, betul. Jadi dari upper control limit sampai ke lower control limit, dan kemudian ada spesifikasi limit lower sampai upper, dalam konsep ini aja sudah bisa menggambarkan bagaimana manajemen harus berpikir gitu kan. Speknya itu 2 ya kan, tapi kontrol limit kita dari hasil produksi kita secara sistem itu memungkinkan menghasilkan 152,62. Jadi secara common cost kita sudah melewati dari batas spesifikasi gitu kan. Jadi masalah kelas, sehingga mau ngomong common cost ke special cost ya gabungannya di sini. Ini common cost-nya aja di atas spesifikasi, berarti ada sesuatu yang ini. Apakah spesifikasi terlalu ketat atau memang sistem kita yang harus kita perbaiki? Ya mendingan kalau memang kita bilang 2 itu adalah plus minus 2 bilang aman ya ini common cost-ku masih terlalu tinggi. Jadi harus saya kecilkan lagi. Artinya penyebaran dataku harus lebih, apakah karena mesinnya yang sudah oblak, apa karena stoppernya sudah nggak bagus. Inilah kemudian. Jadi kalau common cost adalah terbawa di dalam sistem. Jadi
Dan kalau special cost sekali-sekali terjadi lampu mati karena mungkin tiba-tiba ada apa mesin menjatuhi, alat juga rusak, itu tidak selalu terjadi gitu. Tapi kalau dan tidak terprediksi sebelumnya gitu. Tapi kalau common cost itu terprediksi, selalu terjadi di dalam sistem, di mana begitu mulai on, pagi-pagi nyala, mesin semua nyala, itu secara kandungannya secara lahirnya dia udah mempunyai error-error yang harus kita amati lah. Itulah makanya common cost menurut Van Deming itu adalah 94% penyebab dari kebervariasian. Sedangkan quality adalah kebalikan dari bervariasi. Kalau sangat bervariasi, kualitasnya nggak bagus. Tapi kalau variasinya kecil, terjangkau, terkontrol, itu adalah bisa dibilang quality bagus. Jadi sebenarnya simpel aja, variability. Jadi mengerti variabilitas itu, mengerti variation itu dalam proses hidup itu penting. Karena dunia ini sudah dibilang oleh para statistician, dunia ini semua terkandung dalam konsep variabilitas, variation, ya, yang bentuknya adalah distribusi normal. Itu udah rumus umum ditemukan oleh para ahli-ahli, para pintar, ya, kita tinggal ikutin aja. Begitu ya. Jadi sudah menyinggung mulai common cost dan special cost, ya. Nanti hanya tinggal diperhatikan lagi. Ini dari kontrol tadi. Jadi kontrol tadi mengatakan bahwa masih ada tumpang tindih antara kontrol limit dan specification limit, ya. Itu dulu. Oke, terima kasih. Baik, ini dari tadi data, kemudian kita bikin kontrol chartnya, dan kita sekarang bikin distribusi normalnya, ya, penyebarannya. Dari data penyebaran ini, kalau yang dari fakta pengukuran itu paling besar pengukuran yang terjadi paling panjang adalah 152 cm. Sedangkan spesifikasi kita plus minus adalah 2 mm, ya, 2 mm. Sehingga kalau 152 cm, 152 cm, ya berarti itu jauh di atas batas spesifikasi kita. Jadi secara sistemik pergerakan data kita naik turunnya masih lebih besar dibandingkan dengan spesifikasi kita. Ini yang dibilang incapable, gitu ya. Sehingga secara sistem kita masih punya masalah untuk memperbaiki supaya ukurannya adalah 150 plus 2 mili, ya, 2 mil, ya, 150,2, dan 150 kurang 2 mili itu ya 149,8 gitu ya. Itu adalah hasil yang diharapkan dari sistem kita, yang spesifikasi yang kita buat. Tapi hasil pengukuran kita itu udah di atas dari spesifikasi. Jadi artinya secara sistem, secara kemampuan mesin kita, itu kontrol limit kita itu jauh lebih besar dibandingkan dengan spesifikasi. Sehingga itu masalah besar di dalam common cost. Jadi dalam konsep ini, contoh ini adalah common cost yang harus kita perbaiki. Ada special cost pasti lebih besar lagi, gitu ya. Tapi special cost adalah sekali-sekali, dan itu mungkin karena hal-hal tertentu, gitu. Tidak secara sistem, tidak terlahir begitu, tidak secara inherent lahir dari sistem. Karena ada satu hal yang terjadi di luar kebiasaan. Tapi kalau common cost itu terjadi hari demi hari. Begitu mulai bangun pagi nyalain mesin dan sebagainya, itu semua masalah yang secara common itu sudah tersedia di dalam lapangan itu. Dan itu adalah karena memang desain awal dari mesin yang kita pakai, manusia yang kita gunakan, diajarin atau tidak, dan sebagainya, itu sudah menjadi common cost. Sehingga common cost adalah lebih penting untuk diperbaiki dibandingkan special cost. Special cost adalah memadamkan api. Begitu api sudah dipadamkan, ya selesai, ya kan? Tidak terbakar lagi. Tetapi secara common cost beda lagi. Ini mesin ini bisa menimbulkan kebakaran terus loh, karena memang modelnya begini. Jadi kalau sekarang api kita bakaran kita selesaikan, ya, tetapi besok lagi bisa nongol lagi kan. Jadi kalau common cost itu mungkin prediktif, mungkin terulang lagi. Tapi kalau special cost itu tiba-tiba tidak terulang lagi, tidak biasa sebelumnya. Ya, jadi common cost lah yang menjadi titik utama improvement. Makanya improvement beda dengan perubahan. Ya, improvement itu menjadi lebih naik gitu. Kalau berubah jadi lebih jelek itu bukan improvement, worse gitu, unworth it gitu, worse gitu ya.
Nah, kalau improvement itu ya daging gitu, ya berubah menjadi daging, menjadi enak gitu kata anak sekarang gitu ya. Jadi improvement itu daging gitu. Tapi kalau perubahan belum tentu daging, bisa menjadi worse gitu. Bukan ini apa trouble gitu ya. Jadi itulah makanya common cause lebih menjadi pokok utama dari Tuan Deming ini, karena itu adalah menjadi tanggung jawab manajemen, sehingga manajemennya harus lebih pandai, lebih ngerti gitu ya. Jadi bedanya common cost, menanggapi common cost dan special cost begitu ya. Special cost adalah kebakaran. Padahal kan selesai, ya sudah selesai masalahnya gitu kan. Tapi besok muncul lagi yang lain lagi nggak tahu gitu ya, karena memang tidak tidur di situ. Tapi kalau common cost itu secara sistem sudah terkandung di situ itu kemungkinan kebakaran, kemungkinan nggak panjangnya nggak tetap, kemungkinan jadi kosong, kemungkinan jadi baunya jadi nggak enak dan sebagainya, itu sudah terkandung di dalam sistem, lahir dari sistem ya. Makanya common cost adalah tanggung jawab manajemen, dan poin paling besar adalah common cost lah yang harus kita improve. Makanya improvement adalah dalam rangka memperbaiki common cost ya, begitu. Kemudian kita juga bicara konsep ini, tapi nanti bisa menyimpulkan common cost dan sistem special causes gitu ya. Jadi dalam penelitian kan ada istilah reliability. Reliable itu mengukur berulang-ulang, hasilnya di situ aja gitu. Tidak pernah berubah dari situ, jauh kayak dari situ. Ukur 10 terus 10 ya bergeser dikit lah, 10,1, 10,9,9 itu masih dibilang rata-rata 10 gitu ya. Itu reliable, handal, repeatable, diulang-ulang hasil di situ terus. Berarti memang dia bilang bahwa ukuran ini adalah 10 gitu ya. Bahwa 10 salah atau tidak, apakah 10 itu adalah true value atau bukan true value ya, tapi yang hasil dibaca dari alat ukur kita adalah itu 10 10 10, itu ngomong akurasi. Jadi kita mengukur barang 10 10 10 10 10, wah ini 10 panjangnya gitu. Padahal true value-nya itu 10 itu adalah hasil pengukuran kita yang repeat, yang bisa kita katakan reliable. Ini bisa dipercaya, ini bisa diandalkan alat ukur ini. Berarti hasil potong kita adalah 10 misalnya, itu adalah reliability. Tetapi kemudian begitu dicek di alat yang lebih teliti di tempat lain, di tempat punya negara, Kim Lipi misalnya, lu ini kamu bilang berapa ukurannya? 10. Lo dari mana? Tapi ini loh Pak. Oh ya, diukur 1000 kali 10 terus gitu. Wah, 10 ya gitu. Padahal begitu kami cek dengan alat yang lebih teliti, ya, dengan ketelitian yang lebih teliti lagi, ini bukan 10, ternyata jauh dari 10. Ini 9,3 gitu. Jadi itulah true value. Itulah ukuran terambil ya, bedanya. Kalau true value adalah hasil pengukuran sesungguhnya yang ditetapkan oleh alam bahwa ini adalah 10 gitu. Ya. Tapi kalau ngomong meteorologi nggak boleh ngomong 10 gitu, tok nggak bisa. 10 plus minus berapa? Itulah uncertainty of measurement gitu ya. Jadi 10 plus minus 1, plus minus 0,1, plus minus 0,001 itu uncertainty 0,01 tadi ya. Jadi semakin teliti alat itu akan bisa ngomong 10,00001 gitu ya. Tapi kalau jangka seorang biasa misalnya yang bilang 10,1, 10,5 gitu, berarti itu ketelitian. Nah, antara true value dengan hasil yang terukur, misuran gitu ya, itu bisa ada error. Nah, error di sini adalah karena alat ukurnya yang salah. Misalnya tadinya udah bener 10, karena dibilang oh ini 10, ini ternyata 10,5, di setel dikurangin 5 stoppernya. Padahal sebenarnya udah bener 10, karena alat ukur yang salah, sehingga kita bisa jadi berbuat salah karena alat ukur yang salah. Sehingga kita kecilkanlah stoppernya, kita pendekkanlah supaya jadi 10 gitu. Maksudnya dikurangin 0,5. Padahal begitu dikurangin 5 sebenarnya ukuran sebenarnya adalah sudah 9,5. Jadi bisa salah kaprah. Nah, itulah kemudian akurasi dan reliability ya, validity dan accuracy. Jadi precision dan accuracy gitu ya. Kalau presisi itu mengukurnya dispersinya kecil, itu presisi ya, presisi sekali. Dia menyimpangnya nggak jauh dari angka-angka minnya gitu. Tapi kalau
apa dia nggak presisi itu besar gitu ya, besar banget apa variasinya. Kalau akurasi ini adalah nilai sesungguhnya, kita mengukurnya bisa di sini atau kesimpulan kita di sini, kesimpulan kita di sini, kesimpulan kita di sini. Ya kalau begini benar berarti ini benar ya nggak apa-apa. Ini kita ngomongnya ini 9,9, 9,10. Ternyata padahal sebenarnya yang terjadi sesungguhnya adalah itu 11,5 gitu. Ya, karena kan beda sekali, sehingga inilah makanya untuk menyamakan ini, itulah setiap alat ukur baru sekalipun itu harus dikalibrasi. Dari Jepang ada sertifikatnya, no, that's not the way. Dari Jepang sekalipun ya ada sertifikatnya pun, secara prinsip meteorologi keandalan sebuah pengukuran dari errorness gitu ya, itu kalau kita sudah membandingkan error kita dibandingkan dengan error yang akan terjadi di BIPM Prancis sana, di mana semua standar panjang, standar berat, standar warna dan sebagainya itu disimpan di sana. Dan itulah makanya kalibrasi itu harus selalu mengkalibrasikan alatnya kepada sistem terbaik di negaranya masing-masing. Di kita adalah Gimlibi gitu. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui errorku berapa. Sehingga error itulah yang dimanajemenin. Saat aku menyatakan sertifikat kalibrasi kepada customer, ini loh alatmu salah sekian gitu ya. Jadi hubungannya dengan common cost tadi, ya kan? Nah kalau secara alat ukur sudah salah, ini ya sudah sistemik cost, alat ukur yang salah, ya kan? Mesinnya disalahkan, orang lain disalahkan, padahal alat ukur yang salah. Sehingga alat ukur cuma membutakan kita semua, sehingga kalibrasi adalah juga bisa jadi sebagian dari kewenangan manajemen. Karena manajemen nggak usah kalibrasi, ngapain bayar mahal-mahal gitu. Tapi voluntary memang, tapi kita mau menjamin nggak bahwa hasil kita bagus atau enggak gitu. Nggak penting, wah ya lain itu bisnis sudah, kalau gitu udahlah lu bukan bagian dari gua lah gitu, kira urusanmu lah gitu. Jadi memang begitulah cara pandang tadi, customer view tadi begitu. Kalau di Mr. Deming ini kepada customer ya kita altruistik, seperti yang dikatakan bahwa kita berbuat baik saja kepada orang, itu altruistik ya kan, tanpa pamrih begitu. Itu Tuan Deming sudah mengatakan altruistik ya, kita berbuat baik kepada orang sehingga nanti orang menerima hasilnya, manfaatnya. Kita tidak merasakan jadi baik, tapi karena pasti layarnya kalau baik semua akhirnya jatuh kembali kepada kita juga jadi baik, kira-kira gitu. Jadi itulah, jadi common cost lah yang harus kita tongkrongin untuk menjadi variasi yang lebih kecil ya, itu variasi kalau atau kemudian bisa dalam hal lain, variasi juga bisa dalam waktu kan, waktunya berkisar gini, kita perkecil waktunya, kita percepat waktunya jadi lebih baik. Misalnya dengan mengukur motong satu persatu akurat, ya, tapi kalau udah sekali potong dua pipa, sekali potong 3 pipa, itu bisa nggak? Kalau lebih cepat lagi, sama-sama motongnya, sekali jalan juga motong juga, ketumpulan alat juga sama, tapi sekali proses itu bisa menghasilkan. Nah, tinggal kita teliti dengan motong 1 kali 10, hasilnya masih, kalau cepat 1 kali 10 masih teliti hasil 1 kali 1, kenapa enggak? Nah, itu harus kita mencoba. Itulah kemudian improvement di situ. Sehingga common cost tanggung jawab manajemen, dan itu harus ditongkrongin, dan itu jadi improvement ya. Perubahan belum tentu improvement, tapi kalau special cost itu memang diatasi oleh para ahli lapangan, karena dia paling tahu kenapa. Karena lampunya mati ya dinyalain lagi. Kenapa? Ada stop kontak, ada NFP yang sudah harus diganti, atau memang karena ini arus dari PLN-nya lagi naik turun, sehingga mungkin kita harus menggunakan stabilizer dan sebagainya. Itu yang pengatasan di lapangan ya. Jadi begitu ya, berlaku apa kepada common cost dan berlaku pada special cost adalah seperti itu. Mudah-mudahan saya sampai sini dari rangkaian tadi bisa menjelaskan semua. Oke, terima kasih.